Saudara Komisi Yudisial berinisiatif melakukan pemeriksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya yaitu Dini Sera Alfrianti. Dalam amar putusannya, saudara, hakim menilai anak anggota DPR Edward Tanur ini, saudara, tidak terbukti membunuh ataupun menganiaya korban hingga tewas. Padahal jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Komisi Yudisial juga meminta masyarakat dan juga media bisa ikut melaporkan bukti-bukti pendukung agar kasus vonis bebas Ronald ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Komisi Yudisial akan membentuk tim investigasi untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik ataupun pedoman perilaku hakim terhadap putusan bebas Ronald Tanur. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Alfrianti, saudara, akan segera melaporkan 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan juga dugaan penyuapan. Kuasa hukum korban mengaku kecewa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan menilai Majelis Hakim telah melakukan intervensi terhadap para saksi. Kami akan melaporkan 3 Majelis Hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap Majelis Hakim ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, meminta sejumlah pihak untuk mengawasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Alfrianti, saudara. Politisi yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem ini menilai putusan Majelis Hakim tidak layak dan hakim patut diduga sakit. Ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Senang dah, gimana mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan akan mengajukan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Alfrianti. Kami menyatakan kasasi terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur dan kami saat ini nunggu putusan pengadilan secara lengkap. Dari situlah nanti kami kumpas, kami buatkan memori kasasi dan selanjutnya kami akan ajukan ke pengadilan memori tersebut. Kasasi yang dilakukan kejaksaan menjadi salah satu harapan bagi keluarga korban yang tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Keluarga korban mengaku kecewa dan berharap Ronald Tanur tetap dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Iya, kami kaget dengar kabar kemarin. Hah? Dini Sera Alfrianti ditemukan tewas saat bersama kekasihnya Gregorius Ronald Tanur pada Oktober 2023.
kalau selama ini pihak keluarga kedua itu pelaku pernah kesini nggak? Enggak, belum ada kata maaf, belum ada apa-apa gitu. Duka mendalam keluarga Dini hingga kini belum reda. Ditambah lagi pelaku Ronald bakal bebas dari hukuman. Padahal jaksa penuntut umum menuntut anak mantan anggota DPR itu dengan hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana potensi kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung? Bisakah Ronald Tanur ini bisa kembali dihukum setimpal sesuai dengan tuntutan jaksa atau bagaimana dengan kedepannya? Kita membahasnya dan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Saudara, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bang Harli Siregar. Selamat malam, Bang Harli. Selamat malam, Bung. Bang Harli, ini kalau kita lihat ini putusan yang akhirnya membuat publik juga bertanya-tanya begitu. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya kira apa yang beredar di publik itu juga yang kita rasakan, ya. Karena kalau kita lihat kan putusan ini saya kira sangat penuh kejanggalan dan sangat tidak berdasar, bahwa jaksa penuntut umum sesungguhnya sudah melakukan upaya-upaya maksimal terkait soal pembuktiannya, dan dalam fakta-fakta persidangan sesungguhnya sudah terungkap bahwa dengan fakta-fakta itu seharusnya terdakwa tidak dinyatakan bebas. Nah, tetapi karena hakim berpendirian beda, ya, hakim menggunakan pendiriannya sendiri yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan itu, ya akhirnya pengadilan mengambil jalan menyatakan terdakwa bebas. Oke, Anda sendiri sudah mendapatkan salinannya, Bang? Nah, kemudian kejanggalan tadi disampaikan itu seperti apa saja, Bang? Nah, jadi kalau kita lihat ya dari pertimbangan-pertimbangan hakim itu kan dikatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat secara langsung, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua bahwa meninggalnya korban itu lebih karena pengaruh konsumsi alkohol. Nah, padahal ini sangat berbanding terbalik misalnya dengan visum et repertum yang disajikan, bahwa meninggalnya korban itu kan karena ada faktor luka. Nah, kemudian dari CCTV bahwa itu sudah bisa menjelaskan bagaimana korban itu dilindas kendaraan, dan kendaraan itu kan dijadikan barang bukti. Nah, kemudian ya beberapa fakta kalau kita lihat, Bung, bahwa kalau hakim jernih menilai ini kan antara korban dengan pelaku kan ada hubungan, katakanlah pacaran, ya. Nah, kemudian antara korban dengan terdakwa kan berada dalam ruang dan waktu yang sama. Nah, kemudian ada cekcok, ada kekerasan, ya, dan apa yang dibuktikan dalam CCTV dan visum itu. Tetapi hakim tidak mengambil itu. Jadi ini merupakan kejanggalan sesungguhnya dari fakta-fakta persidangan yang terungkap. Apalagi kalau kita kaitkan dengan surat dakwaan kan disusun secara berlapis. Ada pembunuhan, ada penganiayaan berat, penganiayaan biasa, bahkan kelalaian mengakibatkan matinya orang. Nah, seharusnya tadi Anda sebutkan memang ada sejumlah kejanggalan begitu yang dilakukan oleh hakim yang memutus kasus ini. Kemudian nanti akan diajukan kasasi, nanti kapan dan prosesnya akan seperti apa, Pak? Nah, kalau kita lihat KUHP ya di pasal 245 itu kan ada waktu 14 hari yang diberikan kepada jaksa untuk menentukan sikap menyatakan kasasi. Setelah menyatakan kasasi ada waktu 14 hari juga untuk menyusun memori kasasi dan menyerahkannya ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri setempat. Nah, sekarang karena kami masih menunggu salinan putusan, ya, dan kami akan gunakan kalau sekiranya putusan itu sekarang bisa cepat, lalu kami melakukan kajian, mencermati, melihat pertimbangan-pertimbangan, dan dalam waktu yang singkat kami akan menyatakan kasasi. Oke. Nanti selama proses kasasi ini nanti penanganan terdakwanya sendiri seperti apa? Nah ini memang satu hal, Bung, bahwa kalau kita lihat penetapan dalam putusan ya yang telah dibacakan oleh majelis hakim, di situ kan dikatakan segera membebaskan
terdakwa dari tahanan. Nah, karena itu adalah perintah dalam putusan, maka itu harus dilaksanakan segera. Nah, karena kalau tidak, ini bisa berimplikasi juga bahwa ada pelanggaran HAM di situ kan. Nah, sehingga ya jaksa harus melaksanakan itu. Tetapi berarti selama proses kasasi ini, walaupun nanti akan mengajukan kasasi, namun terdakwa harus bisa dibebaskan begitu, sesuai dengan putusan hakim. Itu penetapan dalam putusan dan itu harus dilaksanakan. Nah, kecuali nanti misalnya dalam pengajuan kasasi hakim Mahkamah Agung menyatakan ditahan, ya kita akan tahan. Oke, namun pada tahap ini ada proses pencekalan atau sejenisnya sehingga memang terdakwa ini kooperatif begitu atau tidak melarikan diri? Ya, tentu upaya-upaya itu akan kita lakukan, pengawasan terhadap yang bersangkutan. Ya, artinya kami secara internal juga, walaupun ini kewenangannya sekarang ada di hakim, tetapi kami selaku jaksa penuntut umum tetap melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pergerakan yang bersangkutan. Oke, kemudian peluangnya akan seperti apa? Karena tadi Anda menyatakan bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pada saat proses sidang sehingga hasilnya putusan. Peluang setelah melakukan kasasi ini nanti akan bagaimana? Ya, saya kira kita harus optimis ya, karena ini kan soal penegakan hukum yang bermartabat dan tujuannya adalah untuk menciptakan kebenaran material ya. Jadi artinya ya kita harapkan Majelis Hakim Agung juga nantinya bisa melihat ini bahwa dari syarat-syarat alasan-alasan pengajuan kasasi hakim kan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga ini harus menjadi pertimbangan yang baik, yang matang bagi hakim-hakim agung untuk bisa membatalkan putusan ini. Oke, kita nantikan seperti apa proses kasasinya nanti dan peluangnya akan seperti apa ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung, Bang Paharli Siregar telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Harli. Terima kasih.